Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Mem Ani berharap anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali untuk membahas materi kita yang terakhir, yaitu materi di bab 3. Seharusnya ini materi disampaikan pada minggu ketiga, tetapi karena waktu itu ada materi yang harus maju, maka bab ketiga ini memang disampaikan di bagian akhir ya, yaitu tentang usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot rangka ya. Anak-anak silahkan persiapkan buku catatannya, juga buku paketnya sebelum kita memulai membahas materi ini ya. Baik anak-anak, sudah siap ya? Kita mulai dengan peta konsep terlebih dahulu. Jadi anak-anak, nanti ada dua bahasan yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama tentang pesawat sederhana dan yang kedua tentang usaha. Pada saat kita berbicara tentang usaha, nanti kita akan bicara tentang gaya dan perpindahan. Kemudian untuk pesawat sederhana nanti akan kita bahas jenis-jenisnya, yaitu ada pengungkit atau tuas, kemudian bidang miring dan katrol. Sebenarnya ada satu lagi ya anak-anak, nanti memang disampaikan saja walaupun di peta konsepnya tidak ada, yaitu tentang roda gigi atau gear ya. Nanti kita bahas juga di materi pesawat sederhana. Nah, untuk pengungkit atau tuas itu nanti dibedakan menjadi pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga ya. Kemudian untuk bidang miring itu tidak dibedakan, hanya satu. Sedangkan untuk katrol itu nanti dibedakan menjadi katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda, atau mungkin ada yang menyebutnya katrol majemuk ya. Ini yang akan kita bahas bersama di materi ini ya. Baik anak-anak, kita mulai ke usaha. Usaha berkaitan erat dengan energi. Sedangkan energi itu diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, kita misalkan kuda yang menarik kereta itu mengakibatkan kereta berpindah tempat. Maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Kemudian apakah ada nanti usaha yang usaha suatu benda atau suatu makhluk tetapi kepada suatu benda, tetapi benda tersebut tidak bergerak? Apakah itu mungkin terjadi? Nah, itu akan kita bahas. Kalau misalnya benda itu tidak bergerak, lalu apakah orang tersebut dikatakan melakukan usaha? Nah, itu nanti kita akan bahas pada slide berikutnya ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berbicara tentang hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Tadi sudah disampaikan bahwa usaha itu berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Misalnya kalian mendorong meja yang awalnya di pinggir, kemudian mejanya menjadi ke tengah, berarti meja itu mengalami perpindahan tempat. Nah, itu kalian dikatakan sudah melakukan suatu usaha. Kemudian jika gaya yang bekerja itu ya nak ya, itu kalimatnya tidak bekerja, itu seharusnya tertulis bekerja. Jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Misalnya begini. Misalnya kalian mendorong tembok atau dinding rumah kalian. Sekuat apapun kalian mendorongnya, apakah tembok rumah kalian bergerak?
Iya, tidak. Temboknya tidak bergerak. Maka karena temboknya tidak bergerak, tidak berpindah tempat, maka kalian dikatakan tidak melakukan usaha atau usahanya dianggap nol karena bendanya tidak bergerak, gitu ya. Jadi usaha bisa dikatakan itu berhasil kalau benda yang diberikan gaya itu berpindah tempat atau bergerak, ya. Nah, berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya, kita simbolkan gaya itu dengan F besar ya, hingga benda itu berpindah sejauh S itu jaraknya, jarak perpindahan bendanya, maka besar usaha itu merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Sehingga usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. W itu usaha, dengan simbol W, kemudian satuannya joule, dan F itu adalah simbol untuk gaya, satuannya Newton, dan S itu untuk perpindahan dengan satuannya meter. 1 joule itu sendiri adalah 1 Newton dikali 1 meter, ya. Boleh kalian catat nak ya untuk rumusnya. Nah, sekarang kita ke hubungan antara daya dan usaha, ya. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Anak-anak perhatikan peristiwa berikut ini ya. 2 buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Ini tuh bisa kalian analogikan juga dengan balapan mobil itu nak. Kan kalau balapan mobil itu dengan berat dengan spesifikasi mobil yang sama, tetapi ternyata kan ada yang lebih cepat, lebih sampai duluan di garis finish, ada juga yang belakangan. Nah, ini kira-kira peristiwanya seperti itu ya. Sehingga secara matematis dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut. P itu adalah simbol untuk daya, satuannya watt dengan simbol W ya. Kemudian W itu adalah usaha yang dilakukan, kemudian satuannya itu adalah joule, dan T-nya ini harusnya T kecil ya nak ya, bukan T besar ya. Yang dirumus itu sudah benar, T kecil, yaitu waktu yang diperlukan dengan satuannya sekon ya, itu atau detik ya. Boleh ditulis nah ininya rumusnya dan keterangannya ya. Baik anak-anak, sekarang kita ke pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu diartikan adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Tujuannya untuk apa sih pesawat sederhana ini dibuat? Tentu untuk memudahkan manusia di dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari ya. Contohnya untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu katrol dan bidang miring ya, sehingga pekerjaan manusia itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan ya. Ini pada prinsipnya itu pesawat adalah alat memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap ya. Itu untuk pengertian pesawat sederhana. Ya anak-anak, kita ke bentuk pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit ya. Kalau kalian lihat gambarnya di sebelah kanan itu ya,
untuk tuas atau pengungkit ini yang perlu diperhatikan pertama kali adalah titik tumpunya ya. Titik tumpu itu yang itu di gambar itu dituliskan TT itu ya, titik tumpu. Nah, titik tumpu itu di gambar itu kalian jangan gambarnya itu bentuknya bisa macam-macam ya, bisa segitiga, bisa berupa garis lurus gitu ya. Jadi nggak harus segitiga gitu, bisa garis lurus atau garis kayak balok gitu juga, itu bisa jadi titik tumpunya ya. Kemudian kita lihat untuk rumusnya, W atau beban itu dikali dengan lengan beban itu sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Sehingga keuntungan mekanisnya itu rumusnya adalah beban atau W per gaya kuasa itu sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis. Semakin mudah pekerjaan dilakukan. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah kalian harus bisa menentukan dulu berapa panjang lengan beban dan berapa panjang lengan kuasanya. Nah, yang sering itu tidak dipahami itu mana lengan beban, mana lengan kuasa. Maka pertama-tama kalian harus perhatikan dulu titik tumpu. Dari awal tadi Mem sudah kasih tahu, perhatikan dulu titik tumpu. Nah, panjang dari titik tumpu ke beban itu kebetulan di sini digambarkan batu. Jadi beban itu bisa macam-macam, Nak. Bisa batu, bisa mobil, bisa motor, atau mungkin kotak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi enggak mesti harus gambarnya harus batu, bisa macam-macam ya. Itu bebannya. Nanti tergantung soalnya. Nah, lengan beban itu adalah panjang dari titik tumpu sampai ke beban. Nah, itu disebut dengan lengan beban. Lengan kuasanya yang mana? Dari titik tumpu ke gaya kuasa. Ya, atau ke titik kuasa. Nah, kalau kalian sudah tahu atau bisa mengukur berapa lengan beban dan lengan kuasanya, maka tidak sulit untuk mengetahui atau menghitung keuntungan mekanisnya ya. Nanti di soal juga diberi keterangan berapa bebannya. Itu bebannya biasanya pakai Newton nanti satuannya ya. Jadi yang penting adalah kalian mampu menentukan dulu mana panjang lengan beban, mana panjang lengan kuasa. Karena biasanya soalnya itu berupa gambar. Ingat saja, lengan beban seperti Mem bilang tadi itu dari titik tumpu ke titik beban ya. Sedangkan lengan kuasa itu dari titik tumpu ke lengan kuasa atau titik kuasa ya. Boleh ditulis dulu supaya nanti nggak bingung ya. Nah, anak-anak, kita ke jenis-jenis pengungkit ya. Di peta konsep tadi sudah dijelaskan bahwa pengungkit itu ada 3 jenis ya. Jenis yang pertama itu titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting. Coba kalau kalian perhatikan gunting, di bagian ujung yang bagian tajamnya itu yang titik bebannya ya, sedangkan titik kuasanya di bagian yang kita masukkan tangan kita untuk menggunting ya. Paham ya? Jadi titik tumpunya dia di tengah di antara beban dan kuasa. Bebannya itu biasanya di ujung bagian yang runcingnya itu, sedangkan kuasanya itu di tangan kita yang kalau kita mau gunting itu ya.
Kemudian jenis yang kedua, beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya itu adalah pembuka tutup botol ya. Jadi dia titik kuasanya sama titik tumpuknya itu berada di antara bebannya ya, seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga, titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya sekop. Jadi kalau bebannya itu kan di bagian ujung ya, di bagian sekopnya yang lebar itu. Kemudian titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan bebannya. Jadi titik tumpu dulu, baru kuasa, baru beban gitu ya. Itu untuk jenis-jenis pengungkit. Nanti anak-anak bisa buka kembali buku cetaknya, itu ada berbagai macam jenis alat-alat yang dia merupakan tuas atau pengungkit. Nah, nanti anak-anak perhatikan juga yang masuk ke jenis pertama itu alatnya apa saja, yang jenis kedua apa saja, kemudian yang jenis ketiga juga apa saja ya. Diperhatikan kembali contoh-contoh alat-alatnya ya, ada di buku ya nak ya. Baik anak-anak, kita masuk ke pesawat sederhana bidang miring ya. Nah, untuk bidang miring itu keuntungan mekanisnya diperoleh dari beban dibagi dengan gaya kuasa sama dengan panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring ya. Semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasa dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Nah, untuk bidang miring ini bentuk-bentuknya atau alat-alatnya itu apa saja, anak-anak bisa buka kembali bukunya itu di halaman sebentar ya, melihat dulu, ada di ada di halaman 83 ya. Ada di halaman 83 itu contoh-contoh alat-alat yang masuk ke dalam pesawat sederhana bidang miring. Kemudian untuk penyelesaian soal-soalnya nanti ada di LKS-nya ya. Jadi anak-anak bisa memulai untuk menghitung berapa sih keuntungan mekanis kalau bebannya berapa, panjang bidang miringnya berapa. Itu nanti ada di latihan soal di LKS di materi ini juga ya. Nah, sekarang kita ke hubungan antara daya dan usaha ya. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Anak-anak perhatikan peristiwa berikut ini ya. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Ini tuh bisa kalian analogikan juga dengan balapan mobil itu nak. Kan kalau balapan mobil itu dengan berat dengan spesifikasi mobil yang sama, tetapi ternyata kan ada yang lebih cepat, lebih sampai duluan di garis finish, ada juga yang belakangan. Nah, ini kira-kira peristiwanya seperti itu ya. Sehingga secara matematis dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut. P itu adalah simbol untuk daya, satuannya watt dengan simbol W ya. Kemudian W itu adalah usaha yang dilakukan, kemudian satuannya itu adalah joule.
Dan T-nya ini harusnya T kecil ya nak ya, bukan T besar ya. Yang di rumus itu sudah benar T kecil, yaitu waktu yang diperlukan dengan apa namanya satuannya sekon ya, gitu, atau detik ya. Boleh ditulis nah ininya apa rumusnya dan keterangannya ya. Nah, ini yang tadi seperti Memani bilang di awal, di peta konsep itu tidak tertulis ya untuk pesawat sederhana berupa roda gigi atau gear ya. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Yang paling gampang itu dilihat mungkin pada gear sepeda atau sepeda motor enak ya. Nah, efisiensinya itu adalah output bermanfaat dibagi dengan input total. Jadi dia akan memudahkan kalian dalam melakukan apa namanya atau mengayuh sepeda ya, jika dibantu dengan gear atau roda gigi ya. Jadi roda gigi itu berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda ya.
Sedangkan roda sepedanya itu menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan ya. Nanti anak-anak bisa lihat itu di halaman 83 di buku cetak ya. Oke. Nah, anak-anak, kita akan bahas yang berikutnya itu pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala, itu misalnya ya. Nah, leher itu merupakan titik tumpunya, kemudian dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasanya. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Jadi ini maksudnya itu kerja tubuh kita itu dalam sistem rangka itu ternyata menerapkan prinsip pesawat sederhana gitu ya. Kemudian sistem pesawat sederhana itu terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Coba anak-anak perhatikan ya, di gambar itu dianalogikan atau di prinsip kerjanya ya, pada saat kita mendongakkan kepala kita itu bagian leher belakangnya itu sebagai titik kuasanya, kemudian bagian dagu itu sebagai bebannya, kemudian titik tumpunya itu adalah pada bagian leher kita ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu seperti contoh gunting ya. Jadi waktu kita mendongak itu titik kuasa kita itu di bagian leher belakang, waktu kita mengangkat dagu kita ya. Itu prinsipnya, prinsip pesawat sederhana yaitu pada tuas atau pengungkit jenis pertama ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Anak-anak, ini yang selanjutnya adalah contoh soal untuk hubungan antara daya dan usaha. Contoh soalnya, bagaimana prinsip tuas ketiga? Jawabannya atau penyelesaiannya adalah beban dan kuasa berada pada sisi yang sama dari titik tumpu, tetapi kuasa lebih dekat ke titik tumpu pada beban. Ya, nanti di minggu depan kita akan bahas contoh-contoh soal. Kemudian anak-anak contoh-contoh prinsip pesawat sederhana pada sistem rangka tubuh atau sistem gerak tubuh manusia itu anak-anak bisa lihat lebih jelas lagi di buku cetak di halaman 90 dan 91 ya. Anak-anak baca kembali ya, halaman 90 dan 91. Kemudian untuk latihan soalnya pada materi ini Mem Ani berikan lembar kerja soalnya ya. Nanti ada lembar kerja soal di di bagian khusus ya, di materi hari ini juga. Nah itu silakan anak-anak kerjakan lembar kerja siswanya atau LKS-nya ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikerjakan, anak-anak foto kemudian kirim ke grup Mapel ya. Itu saja materi untuk hari ini. Nanti kita bahas lebih lanjutnya tentang keuntungan mekanis dan lain-lainnya dari pesawat sederhana itu di minggu depan. Itu minggu depan Memani akan berikan latihan soal-soalnya ya. Itu saja anak-anak dari Memani untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi ini. Misalnya ada hal-hal yang anak-anak belum paham, anak-anak boleh bertanya, tapi di grup Mapel aja kalau bertanya. Jadi jawabannya bisa untuk ke seluruh teman-temannya. Jangan japri ya.
Itu saja anak-anak, tetap semangat belajarnya, tugasnya pada LKS diselesaikan. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan bahagia serta bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran meskipun kita pembelajarannya masih tetap daring ya nak ya. Itu saja dari Mem Ani. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.